Haleluya. Kita akan buka. Kita akan mengulangi sedikit Kejadian 29, nanti langsung kita masuk ke Tuhan berkenannya ke Kejadian 30. Kita akan baca satu atau dua ayat aja dari kitab Kejadian 29. Kita baca ayat 31 dan 32, tapi nanti saudara baca semua ya. Jika Kejadian pasal 30, karena Tuhan berkenan kita akan masuk sampai sana. Kejadian 29 ayat 31 32. Supaya bacaan sama, kita baca sebagaimana yang tertulis. Kita baca bersama 3, 4. Dan Yahweh melihat bahwa Lea adalah yang dibenci, dan dia membuka kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Dan Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia menyebut namanya Ruben. Karena ia berkata, sesungguhnya Yahweh telah melihat kesengsaraanku, maka sekarang suamiku akan mencintai aku. Amin. Puji Bapak ya, silakan duduk ya. Puji Bapak Yahweh, kita melihat, minggu lalu kita sempat singgung ini ya. Tetapi kita melihat di sini, kita coba melihat lebih dalam. Dikatakan dengan jelas bahwa Lea itu istri pertamanya ya. Istri pertama, tetapi kalau kita mau lihat sebenarnya Yakub bekerja untuk pamannya si Laban yang mempunyai 2 orang anak perempuan yaitu Rahel dan Lea. Dengan jelas dalam perjanjian itu dia mau bekerja 7 tahun untuk Laban untuk mendapatkan Rahel ya sebagai seorang istri. Tetapi setelah genap masa 7 tahun dan si Yakub menagih janji, ternyata yang diberikan adalah Lea ya. Dan kita sudah melihat betapa ini adalah buah dari hasil perbuatannya sendiri. Karena jelas firman Tuhan katakan dia menipu bapaknya untuk memperoleh berkat kesulungan. Dan saat ini atau pada waktu itu dia juga ditipu oleh pamannya, kakak dari ibunya si Laban, ya, kakak dari ibunya si Yakub yang bernama Laban, ya. Dan kita belajar di sini itulah hukum tabur tuai. Tetapi akibatnya karena dia merasa ditipu, akhirnya dia benci akan Lea ya. Dia membenci Lea karena saya percaya menurut anggapan dia, Lea itu juga mengerti bahwa Yakub itu bekerja untuk mendapatkan Rahel, bukan untuk mendapatkan Lea. Ya. Jadi saya percaya Yakub merasa yakin bahwa telah terjadi persekongkolan antara Laban dengan Lea untuk menipu Yakub. Ya. Dan kita juga percaya bahwa hal ini juga pasti diketahui oleh si Rahel. Karena Rahel juga pasti merasa yakin bahwa Yakub itu bekerja untuk mendapatkan Rahel. Tetapi kenyataan tipu menipu terjadi dan ini adalah sebenarnya buah daripada apa yang diperbuat oleh Yakub, ya. Hukum tabur tuai terjadi. Dan dari ayat-ayat tadi kita melihat bahwa kebencian Yakub terhadap Lea itu tertulis ya. Lea dibenci oleh Yakub. Tapi kita melihat di sini Bapak Yahweh melihat bahwa Yakub ini membenci si Lea, ya.
Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dan saya percaya ini juga merupakan suatu pengajaran bagi Yakub. Ternyata Tuhan membuka kandungan daripada Lea dan menutup untuk sementara waktu kandungan daripada Rahel. Ya. Dan kita tahu dari firman Tuhan dikatakan ya bahwa Lea ini mengandung, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang pertama bagi Yakub dan juga bagi Lea, dan memberi nama Ruben. Ya, berdasarkan firman Tuhan, arti daripada Ruben adalah Yahweh telah memerhatikan kesengsaraan daripada Lea. Ya, artinya sebagai seorang istri, Lea merasa bahwa dia dibenci oleh Yakub. Ya, dibenci oleh Yakub, dan ini dia boleh saya katakan manifestasikan dengan memberi nama anaknya sesuai dengan perasaannya. Saya tangkap. Jadi perasaan Lea kayak gitu, ya diberi namalah anaknya dengan nama Ruben, sehingga berdasarkan firman Tuhan, Yahweh telah memerhatikan kesengsaraanku, maka dinamanya Ruben. Nah, kita melihat di sini itulah kemurahan Tuhan. Dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan Lea mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Simeon. Kembali perasaan daripada Lea dicurahkan dengan adanya nama ini. Karena berdasarkan firman Tuhan, Simeon itu berarti Yahweh mendengar bahwa aku dibenci. Jadi kebencian-kebencian yang dialami oleh Lea atau kesengsaraan dalam batin, karena dia mengalami tekanan batin. Ya. Di satu sisi dia adalah istri yang pertama, walaupun itu dengan cara penipuan. Tetapi kita melihat bahwa itu biar bagaimana itu tetap istrinya. Tetapi kita melihat sebagai satu ungkapan ketika dia melahirkan anak-anak. Pertama Ruben, dikatakan Bapak Yahweh memperhatikan kesengsaraannya, maka diberi nama Ruben. Kemudian anak yang kedua, karena Yahweh mendengar bahwa dia dibenci. Artinya dia selalu saya percaya karena dia selantiasa sebut Yahweh mendengar. Artinya mungkin dia berkomunikasi dengan Bapak Yahweh. Dia melihat, dia mengungkapkan perasaan hatinya kepada Bapak Yahweh. Menurut dia dibenci oleh Yakub. Ya. Nah, kemudian kita lihat, kemudian lahirlah anak yang ketiga. Dan di sana dikatakan diberi nama Lewi. Kenapa? Karena dia berharap suaminya akan lebih mendekat kepada dia. Ya. Dan itu hanya terfokus kepada dirinya, kepada Lea. Dibenci, dan dia harapkan bahwa suaminya mendekat kepada dia. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tetapi kita akan melihat ketika dia melahirkan anak yang keempat, dia beri nama Yehuda, yang berarti dia atau Lea memuja Yahweh. Seolah-olah dapat disingkapkan semua apa yang menjadi luapan emosionalnya. Ya, ketika dia melahirkan ketiga orang anak kakak-kakak dari Yehuda, itu hanya mengungkapkan isi hatinya. Perasaannya, kondisinya kepada Tuhan. Ya. Tapi kita melihat di sini, karena hal seperti ini pernah saya pribadi alami dalam arti kata dalam pelayanan. Ya. Loh, di sini kan jelas dikatakan Lea itu dibenci Yakub, tapi kok bisa punya anak? Bisa tangkap saya? Artinya bencinya itu kayak gimana? Ya, benci, tapi anak nambah terus. Dan memang ini pernah kami alami dalam kita melayani beberapa orang. Ya. Wah, saya benci istri saya gini, tapi anaknya banyak. Bagaimana bencinya? Ya, wah saya nggak suka sama suami. Wah ngomongnya begini-begini.
Tapi kok anak lagi? Loh, artinya saya pernah mengalami ketika kami melayani beberapa orang, ada yang seperti itu. Ngomongnya benci, tapi anak nambah-nambah terus. Bisa datang sama saya. Berarti ini juga suatu ketidakjujuran. Dia boleh bilang suaminya benci dia, tapi anaknya nambah terus. Sampai 4 orang anak. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, saya percaya untuk sementara Lea berhenti melahirkan. Ya, 4 orang anak. Nah, kita melihat di sini Rahel, ya, karena dia yakin dia adalah istri yang dicintai oleh si Yakub. Dia melihat kok dia nggak punya anak. Sehingga tercetuslah suatu perkataan yang sama sekali tidak mengandung iman. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kejadian pasal 30, kita lihat ayat 1. Kejadian 30 ayat 1. Rahel melihat bahwa dia tidak dapat melahirkan bagi Yakub. Rahel cemburu kepada kakaknya, lalu ia berkata kepada Yakub, berikanlah kepada aku keturunan, atau jika tidak aku akan mati. Maka menyalalah amarah Yakub terhadap Rahel, dan dia berkata, apakah aku ini pengganti Elohim yang telah menghalangi benih kandungan daripadamu. Satu ungkapan, ya. Satu ungkapan perasaan seorang Rahel. Dia merasa dicintai oleh suaminya tapi tidak ada atau belum ada keturunan. Ya. Tapi kalau saudara baca terus nanti di dalam kitab Kejadian 30 ini, saya percaya si Rahel ini tidak henti-hentinya berseru kepada Bapa Yahweh. Ya. Untuk dia mendapatkan keturunan. Ya. Dan berdasarkan tradisi yang pada waktu itu secara umum, ya. Sebagaimana ayat-ayat yang pernah kita baca minggu lalu, ketika Lea dikawini dengan Yakub, maka si Laban memberikan hamba perempuannya yang bernama Silpa untuk mendampingi Lea. Kemudian juga ketika Rahel dikawini, dia juga memberikan Bilha, ya. Itu satu tradisi pada waktu itu, kita percaya, ya. Nah, kita melihat di sini di dalam aturan, bahkan kalau kita baca di dalam kitab Torah, kalau seseorang budak dia mempunyai anak, itu semua anak itu menjadi milik dari yang pemilik budak. Bisa tanggap, ya. Karena itu ketika kita sudah belajar ketika Abraham dengan Sarah menganjurkan Abraham mengawini si Hagar. Karena Hagar itu adalah budak. Kalau dia melahirkan anak bagi Abraham, maka anak itu otomatis menjadi milik daripada daripada Sarah, ya. Walaupun yang melahirkan adalah Hagar, tapi karena Hagar ini adalah budaknya Sarah, jadi apapun yang dilahirkan itu menjadi milik yang punya, yaitu si Sarah. Demikian juga kejadiannya dengan apa yang dikatakan oleh Rahel, ini budakku. Kawini dia, supaya dia bisa mendapatkan anak-anak dari hubungan antara Yakub dengan bujangnya ataupun budaknya si Rahel, yaitu Bilha. Dan kita melihat dari Bilha ini, firman Tuhan berkata, lahirlah anak-anak bagi Yakub. Jelas, ya, anak-anak bagi Yakub. Jadi pasti anaknya Yakub. Saya tanggap. Nah, kita sudah belajar, kan? Kita harus mengingat bahwa itu sangat penting artinya. Jadi lahir anak-anak bagi siapa? Ketahuan bapaknya siapa. Ya, kita sudah belajar, kan, dari kitab Kejadian pasal 4, kan. Supaya kita ingat baik-baik. Itu semua ada artinya. Secara rohani kita bisa menggali lebih dalam bahwa Tuhan mempunyai suatu ketegasan, kepastian. Dikatakan oleh firman Tuhan, lalu mengandunglah Bilha di dalam ayat 5 Kejadian 30. Kita baca aja. Ya.
Dan mengandunglah Bilha lalu melahirkan seorang anak lelaki bagi siapa? Bagi Yakub. Jadi itu pasti anaknya Yakub, bukan anak yang lain. Ya. Kemudian anak ini diberi nama apa? Dan. Kenapa diberi nama Dan? Ini satu ungkapan juga isi hati Rahel. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam ayat ke-6. Berkata Rahel, Elohim telah memutuskan dan juga telah mendengarkan suaraku. Artinya, ya, perhatikan baik-baik ya. Elohim telah memutuskan juga telah mendengarkan suaraku. Artinya dia pasti berdoa terus. Saya tanggap. Jadi jangan baca asal baca. Pasti sesuatu itu ada artinya. Jelas di sini kita berani mengatakan bahwa Rahel itu terus berdoa supaya dia mendapatkan keturunan. Ya. Sehingga di sini dia memberikan si Bilha, dia katakan, Yahweh telah memutuskan dan telah mendengar suaraku. Dia memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Ya. Jadi anak yang dilahirkan Bilha berdasarkan tradisi menjadi milik daripada Rahel. Dan anak itu disebut bernama siapa? Bernama Dan. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan, Bilha hamba perempuan Rahel mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki kedua bagi Yakub. Berkata Rahel, aku telah bergumul dengan kakakku, pergumulan Elohim, ya aku telah dimampukan. Ya, di dalam terjemahan saya, kemudian Rahel, Bilha hamba perempuan dalam terjemahan Lukas ya. Hamba perempuan Rahel mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki kedua bagi Yakub. Maka berkatalah Rahel, dalam pergumulan diizinkan Elohim, aku benar-benar telah bergumul dengan kakakku dan aku menang. Dan diberi nama Naftali. Jadi kalau kita baca semua ini, ya, setiap nama yang diberikan baik oleh Lea dan juga kepada Rahel dan kepada kedua gundik daripada Yakub ini atau hamba-hamba daripada si Rahel maupun Lea, ya, yaitu masing-masing Bilha maupun Silva. Karena dua yang gunduk-gunduk ini dianggap gundik, ya, bukan istri, ya, tapi dianggap gundik. Tetapi mereka melahirkan secara resmi anak-anak bagi Yakub. Dan semua nama ini mengandung arti berdasarkan mungkin luapan emosional untuk menyatakan perasaan khususnya Lea dan Rahel. Walaupun anak-anak itu katakan dilahirkan oleh gundik-gundiknya si Yakub, tapi karena gundik-gundiknya ini baik Bilha maupun Silva itu adalah gundiknya si Lea dan Rahel, maka mereka yang berhak untuk memberi nama. Saya ya. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Lea juga tidak mau kalah. Karena menurut perasaan dia, berdasarkan ayat-ayat firman tadi yang kita baca di dalam kitab Kejadian 29, berhentilah Lea melahirkan. Menurut perasaan dia sudah stop, sudah enggak melahirkan lagi. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, Lea melihat bahwa ia berhenti melahirkan. Kita baca ayat 9. Lea melihat bahwa dia telah berhenti dari melahirkan. Nah, perhatikan ayat-ayat itu ya. Berhenti, seolah-olah menurut anggapannya udah stop. Ya. Tapi kemudian dikatakan dia mengambil Silpa hamba perempuannya dan memberikannya kepada Yakub sebagai istri. Silpa hamba perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Senantiasa bagi Yakub, berarti pasti anak Yakub. Berkata Lea dengan kemujuran dan dia menyebut namanya Gad. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini setiap nama itu mempunyai arti. Ya, kalau dalam terjemahan Lukas dikatakan berkata Lea keberuntungan benar-benar datang. Maka dia beri nama Gad. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kemudian anak yang kedua di dalam ayat 13 kita lihat ya. Berkatalah Lea karena anak perempuan telah menyebutku dengan kebahagiaan. Maka dia menyebutnya namanya
Asher, ya, Asher. Kalau dalam terjemahan Lugas, betapa bahagianya aku sebab semua perempuan menyebutku berbahagia. Dan ungkapan ini diberikan kepada anak yang dilahirkan oleh si Silpa yang diberi nama Asher. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Di dalam ayat ke-14 kita lihat ya. Pada hari penuaian gandum, Ruben, anak sulung ya. Ya sulung berarti sudah agak besar dia ini. Ya, karena sudah adik-adiknya kan udah berapa orang itu kan. 3 ditambah anak-anak dari si Silpa, tambah 2. Pada hari penuaian gandum, Ruben sedang berjalan-jalan dan dia menemukan buah-buah dudaim di padang. Dia membawanya kepada Lea ibunya dan Rahel berkata kepada Lea, aku mohon berikanlah kepadaku buah-buah dudaim anakku, anakmu. Dan dia berkata kepadanya, apakah mengambil suamiku adalah perkara kecil? Maka akan mengambil buah dudaim anakku pula. Rahel berkata, kalau begitu ia akan berbaring denganmu malam ini sebagai ganti buah-buah dudaim anakmu. Ya, dan seterusnya nanti kita baca. Saya coba mencari buah dudaim itu ya. Buah dudaim ini memang biasanya tumbuh di daerah panas, khususnya di padang pasir ya. Dan itu di dalam kitab suci kita disebutkan 2 kali, baik dalam kitab Kejadian itu maupun di dalam kitab Kidung ya, Kidung pasal ke-7 kita lihat. Kidung pasal 7 kita lihat di ayat ke berapa ini? Ayat ke-13. Sini dibilang apel ya. Apel cinta menyerbakan keharuman. Di pintu kita terdapat berbagai buah yang terbaik. Yang baru juga yang lama aku telah menyimpannya untukmu kekasihku. Dalam terjemahan Lugas, buah dudaim. Loh ini kok jadi apel? Ini main tebak-tebakan aja. Setelah, ini bukan kata saya, ini terjemahan ILT kan. Dari mana orang bisa menerjemahkan buah dudaim dengan buah apel? Ini kelihatannya sepele, tapi nggak sepele. Karena buah dudaim itu tidak seperti buah apel yang begitu gampang diketemukan. Tidak. Tetapi kita melihat di sini, ini terjemahan nyata kan. Buah apel, dari mana buah apel? Berdasarkan terjemahan Lukas, itu buah dudaim menyerbakan keharuman. Ya. Memang buah ini harum, tetapi sangat jarang ditemukan. Karena dia biasanya tumbuh di daerah padang pasir atau tempat-tempat yang panas, ya biasa di daerah-daerah Timur Tengah sana. Dan memang banyak orang yang sulit untuk menemukan buah ini. Dan berdasarkan keterangan-keterangan yang bisa kita peroleh, buah dudaim ini adalah satu buah yang bisa membuat khususnya wanita itu subur. Saya tanggap, menyuburkan, ya, menyuburkan juga membuat semakin gampang bersemangat, semakin bergairah, ya. Dan kita melihat kalau dari pembacaan seterusnya ini, buah dudaim ini kan ditemukan oleh Ruben, diberikan kepada ibunya, ya pasti bukan 1 2, mungkin dia dapat banyak kan. Buah dudaim itu kira-kira sebesar ini, sebesar kayak pimpong gitu ya. Warnanya kekuning-kuningan, ya. Ya berdasarkan apa yang kita bisa baca lah ya.
buah dudaim. Ya. Memang ya buah itu sangat jarang. Nah, kita melihat Lea dapat itu, kemudian saya percaya kedua wanita ini tahu betul akan khasiat buah ini. Ya. Sehingga Rahel begitu mengingininya untuk mendapatkan buah itu. Ya. Akhirnya dia minta sama kakaknya, ya biar bagaimana ya, tetap itu kakak adik ya, walaupun mungkin ada sedikit perasaan ya macam-macam lah, karena satu merasa dia dikhianati karena si adik ini kok ngambil suaminya. Padahal seharusnya Lea juga mengerti bahwa si Yakub itu bekerja untuk mendapatkan Rahel. Tapi kita melihat ya namanya kasih persaudaraan. Kita melihat firman Tuhan menyatakan ya ada semacam trading lah, satu tukar-tukaran. Lea memberikan beberapa buah kepada si Rahel, tapi ya suaminya boleh tidur sama si Lea. Dan saya melihat, kalau tadi saya katakan, buah ini kelihatannya sangat berpengaruh untuk kesuburan. Kita beberapa kali kita baca tadi, Lea sudah berhenti melahirkan. Ya kan? Tadi kan kejadian-kejadian tadi kan di dalam ayat-ayat, katakanlah di dalam ayat ke-9, Lea melihat bahwa ia telah berhenti melahirkan. Ya. Kemudian di dalam ayat kejadian 29 juga dikatakan kali ini aku akan memuji Yahweh. Sesudah itu Lea berhenti melahirkan. Artinya menurut anggapan dia sudah tidak mungkin melahirkan. Tetapi kita melihat ketika dia memakan buah ini, baik Lea makan itu, baik juga Rahel makan itu, ya saya percaya juga karena campur tangan Bapak Yahweh. Ya. Kita melihat ternyata Lea melahirkan lagi 2 orang anak, bahkan 3 dengan anak perempuan. Ya. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Lea melahirkan tambahan 2 orang anak, baik yang bernama Isakar. Dia berkata, Elohim telah mengaruniai aku hadiah yang indah. Ya. Kemudian yang satu lagi bernama Zebulon. Dan saudaraku yang dikasih oleh Yahweh, Bapak Yahweh, kita melihat juga seorang anak perempuan yang bernama Dina. Jadi Lea secara keseluruhan melahirkan 6 orang anak laki-laki, ditambah 1 orang anak perempuan. Ya. Dan kita melihat ya selain ya cara Tuhan kan macam-macam. Kita percaya bahwa seseorang itu bisa melahirkan memang karena anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri berkata, kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur ya. Mazmur 100 berapa ini? 127 ayat ke-3. Lihatlah, anak-anak adalah warisan dari Yahweh. Buah kandungan adalah satu upah. Jadi buah kandungan adalah upah, anak-anak adalah warisan. Secara anggapan manusia baik Lea maupun Rahel. Ya, Lea beranggapan dia sudah nggak mungkin punya anak lagi. Rahel beranggapan bahwa dia seolah-olah mandul. Tapi itulah cara Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini pasti bermanfaat untuk manusia. Dan bukan sesuatu hal yang kebetulan. Kalau Ruben anak sulung daripada si Lea, ketika dia jalan-jalan dia menemukan buah dudaim. Karena buah dudaim ini hanya disebut 2 kali dalam kitab Kejadian
maupun dalam kitab Kidung Agung, tapi bukan terjemahan ini ngawur ini, buah apel, salah ya. Bahkan ada orang juga yang menerjemahkan, oh buah yang dimakan di Taman Eden itu buah apel, gimana sih? Lah itu kelihatannya benar, tapi ngawur ya. Bisa membuat orang salah menafsirkan. Tetapi itulah yang saya katakan, itu bagian daripada si penunggang kuda putih. Kelihatannya benar, tapi dikendalikan oleh setan. Sehingga orang bisa menafsirkan salah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat mendeteksi ini benar atau salah. Bukan karena kita. Tetapi ada ayat-ayat pembanding yang memproteksi firman itu sendiri. Sehingga saudara dan saya tidak akan pernah bisa tersesatkan. Karena itu kita senantiasa belajar, ayo kita gali firman. Ya, kan tadi jelas kan dikatakan, harusnya buah dudaim, ini buah apel. Buah apel itu di mana-mana bisa kita ketemukan. Ya. Tapi kalau buah dudaim itu buah yang sangat jarang. Ya. Sehingga bukan merupakan sesuatu hal yang kebetulan. Waktu Tuhan, kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Lea boleh mengatakan dia sudah berhenti melahirkan. Rahel bisa punya pendirian, dia nggak mungkin punya anak. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, semua yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini pasti berguna untuk manusia. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu, perhatikan ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu, yang terakhir itu manusia. Saya tangkap. Yang terakhir manusia, artinya semua ini diciptakan memang untuk manusia. Yang saat ini mungkin kita tidak atau belum mengerti, ini berguna untuk ini berguna ini, untuk berguna ini. Termasuk buah dudaim. Ya. Bukan suatu hal yang kebetulan Tuhan membuat Ruben jalan-jalan. Oh, itu kan bukan suatu kebetulan. Ruben jalan-jalan dia ketemu buah ini. Mungkin dia juga nggak ngerti buah itu buah apa. Ya. Dia hanya ambil dengan iman karena saya percaya itu gerakan daripada Roh Kudus. Dia ambil buah-buah ini, dia berikan kepada mamanya dan bukan secara kebetulan lah. Rahel lihat, ya. Rahel lihat dan saya percaya Rahel mengerti bahwa buah ini adalah buah yang sangat berguna bagi kesuburan rahimnya. Sehingga kita melihat ketika mereka makan ini, baik Rahel maupun Lea. Lea melahirkan anak lagi, 3 orang anak tambahan. Dan Rahel oleh kasih kemurahan Tuhan, Tuhan mendengar doa-doanya. Nah, Tuhan kan punya cara. Buah ini sebagai alat dari Tuhan untuk membuat rahim daripada, ya kita kan boleh nafsirkan, rahim daripada Rahel menjadi subur. Ya, memang salah satu yang saya baca fungsinya buah ini yang diketahui adalah untuk merangsang kesuburan, membuat orang semakin bergairah. Ya, dan itu terbukti kedua orang istri daripada Yakub melahirkan anak-anak. Termasuk si Rahel, dikatakan oleh firman Tuhan, Elohim telah menyingkirkan aibku, kata Rahel. Ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub yang diberi nama Yusuf. Ya. Jadi sudah 11 orang anak laki-laki ditambah 1 orang anak perempuan yang menjadi anak-anak daripada Yakub. Dan anak yang terakhir yang nanti kelak dilahirkan oleh si Rahel yang juga mengakibatkan dia merasakan firman Tuhan karena kesulitan waktu melahirkan anaknya yang terakhir yang diberi nama, pertama diberikan nama Ben-Oni, tetapi dirubah oleh bapaknya menjadi Benyamin. Ya, mungkin karena kesulitan dalam melahirkan.
akhirnya si Rahel meninggal ketika melahirkan anaknya yang terakhir. Nah, tapi kita melihat itu bagian dari nanti kalau kita pelajari, ada sebab-sebab yang kadang-kadang tanpa sengaja diucapkan, tetapi itu bisa menjadi suatu dalam tanda kutip kutukan. Ya, kutukan. Karena yang mengucapkan itu suaminya atau si Yakub. Yakub mengatakan itu karena dia tidak sadar dan tidak mengetahui ada sesuatu yang dilakukan oleh Rahel, yaitu mencuri terafim bapaknya. Ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapak, semuanya berjalan dengan sangat luar biasa. Tetapi setelah 11 orang anak lahir, ya termasuk si Dina, 11 laki-laki ditambah Dina berarti 12 orang sudah. Karena si Benyamin itu lahirnya nanti beberapa tahun kemudian sebagai anak yang bungsu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat setelah semuanya, ya, artinya Yakub sudah memperoleh kembali 2 istrinya, bahkan anak-anaknya dari hasil perkawinannya dengan istri dan gundik-gundiknya sudah 12 orang, 11 laki-laki, 1 orang perempuan. Ya. Dan dia ya akhirnya terjadi lagi negosiasi. Ya. Karena di satu sisi si Laban ini walaupun Yakub minta izin untuk pulang kembali ke tempat bapaknya si Yitzhak, tapi Laban ini lihat dia merasa kehadiran Yakub itulah telah memberkati kehidupannya. Nah, kita lihat ya, kehadiran seorang yang dipilih oleh Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kehadiran Yakub telah dirasakan oleh Laban bahwa dia diberkati karena adanya Yakub, dan itu menjadi suatu pernyataan dia. Dia sungguh-sungguh merasakan bahwa karena kehadiranmu aku jadi diberkati. Ternakku yang tadinya sedikit karena diurus oleh Yakub menjadi banyak. Ya. Dan itu menjadi suatu, ya kembali, Laban menghendaki supaya Yakub jangan pulang dulu buru-buru. Walaupun dia sudah ada di sana, paling sedikit sudah 14 tahun kan. 7 tahun untuk mendapatkan Lea, 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tetapi dengan perjanjian ketika dia minta izin kepada pamannya si Laban ini, ya kita melihat di sini dia berkata, Laban berkata, kita lihat ayat 27. Laban berkata kepadanya, aku mohon seandainya aku boleh kemurahan di matamu. Sebab aku telah menelaah bahwa Yahweh memberkati aku karena kamu. Ini satu pengakuan Laban. Ya. Karena kehadiranmu Yakub, aku diberkati. Aku melihat kehadiranmu itu membawa berkat bagiku. Nah ini kita harus perhatikan. Kita sebagai orang pilihan Tuhan, kita sedang belajar dari sebagai orang pilihan Tuhan. Kehadiran saudara dan saya dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, seharusnya ini terjadi dalam hidup kita. Saya tanggap. Artinya kalau kita ada di tempat pekerjaan, kita itu menjadi yang terbaik di tempat pekerjaan. Orang melihat kita ini menjadi contoh. Semua yang kita kerjakan berhasil menghasilkan. Dan itulah yang dialami oleh Laban. Dan inilah satu pengakuan jujur dari omnya, dari si Laban ini. Karena engkau aku diberkati. Ya. Inilah yang menjadi penyebab supaya dia ya, mau jangan buru-buru pulang. Ya.
Dan singkat kata dalam perjanjian ini, oke, ya kalau kita lihat di sini, kalau kita baca seterusnya, ayat ke-28. Dia atau Laban berkata pula, sebutkanlah upahmu kepadaku, dan biarlah aku memberikannya. Dan Yakub berkata, Yakub menjawab, engkau sendiri mengetahui apa yang telah aku kerjakan bagimu. Apa yang terjadi dengan ternakmu bersamaku. Sebab, ini pengakuan si Yakub. Hanya sedikit yang ada padamu pada saat aku hadir. Jadi ketika Yakub pertama kali datang, itu ternaknya cuma sedikit. Ya. Tetapi hal itu telah berkembang dalam kelimpahan dan Yahweh telah memberkati engkau melalui langkahku. Dan sekarang kapan lagi aku akan melakukan untuk keluargaku. Ya suatu, ya kalau saya boleh katakan, pancingan lah daripada Yakub. Omnya atau Laban ini mengakui, karena engkau aku diberkati. Tadinya ternakku sedikit, sekarang banyak. Ya. Nah, satu pancingan. Ya. Karena Laban, kalau saya kita tafsirkan si Laban menghendaki supaya dia tinggal lebih lama, supaya hartanya semakin lebih berlipat ganda. Dan ini ya satu, kalau kita katakan suatu kesempatan yang Tuhan berikan juga bagi Yakub. Ya, akhirnya terjadilah suatu negosiasi, ya. Negosiasi antara mereka berdua. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 32. Hari ini biarlah aku lewat di antara seluruh kawanan dombamu untuk menyisihkan dari sana. Setiap kambing domba yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik. Kelak, setiap kambing domba yang berwarna gelap di antara domba-domba. Dan yang berbintik-bintik dan yang coreng-coreng di antara kambing-kambing betina, maka itu akan menjadi upahku. Jadi ada satu perjanjian. Yang bintik-bintik, ya kalau saudara baca, cuman kadang-kadang kita repotnya kambing ya. Di sini senantiasa disebutkan kambing-kambing, kemudian kambing domba, kadang-kadang agak bingung. Ya. Nah, kita kadang-kadang juga harus teliti, ada domba, ada kambing, jadi ada dua macam ini. Ya kalau bahasa Indonesia dua-dua kambing. Tetapi ada yang kambing, memang kambing, yang satu kambing domba. Nah, itu ada dua warna di sini. Jadi ada kambing-kambing yang belang-belang, yang berbintik-bintik, kambing betina yang coreng-coreng, berbintik-bintik yang ada, serta semua domba-domba yang berwarna hitam. Nah, di sini kita melihat, tapi kita melihat di sini, asal kita bisa mengerti, dikatakan oleh firman Tuhan, kita baca ayat ke-33, coba lihat ya. Kebenaranku akan bersaksi terhadap aku di kemudian hari. Ketika engkau datang mengenai upahku di hadapanmu. Perhatikan ini. Setiap yang tidak coreng-coreng, yang ada coreng-corengnya, atau juga yang berbintik-bintik di antara kambing-kambing betina. Jadi kambing-kambing betina yang tidak coreng-coreng, yang tidak bintik-bintik, dan yang tidak berwarna gelap di antara domba-domba. Jadi ada dua, ada kambing, ada domba. Ya. Kalau itu ada di antara yang dipegang oleh Yakub, berarti dikatakan oleh Yakub dia nyuri. Ya. Di sini kita melihat hikmat yang Tuhan berikan bagi Yakub ini sangat luar biasa. Dan saya tidak tahu apakah ini secara teknis bisa dibuktikan, sampai sekarang saya tidak tahu. Tetapi kenyataan sebagaimana tertulis. Ya, kalau saudara punya kambing domba ya bisa dicoba ini. Lalu ini kan karena saya percaya semua yang tertulis itu pasti benar. Tapi kita belum pernah, saya belum pernah mendengar ada orang yang coba-coba. Ya.
Yakub, kita baca ayat 37. Ya, jadi kambing-kambingnya si Laban itu sudah dipisah, ya. Yang Laban punya sama yang pokoknya yang berwarna-warni tadi sudah dipisah. Yakub mengambil baginya dahan segar pohon cemara. Jadi ada pohon cemara, apa namanya, dahannya, terus pohon badam, pohon ermon. Pohon ermon saya nggak tahu kayak gimana. Ya, kalau nanti saudara cari pohon ermon. Saya coba carikan ermon, yang nongol Hermon. Ermon nggak ngerti saya. Ya, cuma mungkin kalau kita cari dalam bahasa Inggris mungkin ketahuan. Ya, karena ada kan nama-nama secara apa namanya, botaninya itu pasti ada. Dia mengupas belang-belang putih padanya dengan membiarkan kelihatan putihnya pada dahan-dahan itu. Lalu dia meletakkan dahan-dahan yang telah dia kupas itu di depan kawanan domba itu, dekat palungan, di penampungan air, tempat kawanan domba itu datang untuk minum. Dan mereka biasa berkelamin pada saat mereka datang untuk minum. Ini suatu teknik yang memang saya belum pernah melihat orang mempraktekannya. Mungkin sudah pernah ya, teman kita tidak tahu. Paling sedikit tidak pernah dipublikasikan. Tetapi saya percaya apa yang tertulis dalam kitab suci itu pasti suatu kebenaran. Dan inilah suatu taktik yang Tuhan berikan. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Yakub. Sehingga dengan cara yang Tuhan izinkan dia praktekkan seperti ini. Pengetahuan ini kan dari mana dia dapat. Pasti dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dengan cara Tuhan. Ya. Sehingga dari hasil prakteknya, ya, maka dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat ke-39 kita lihat ya. Ketika kawanan domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka kawanan domba itu beranak yang belang-belang, yang coreng-coreng, dan yang berbintik-bintik. Jadi ketika domba-domba ini mau berkelamin, ya, dia taruh itu semua bahan-bahan tadi. Dan kenyataan berdasarkan firman Tuhan, lahirlah yang belang-belang, yang coreng-coreng, yang bintik-bintik. Karena ini semua yang sudah dijanjikan tadi. Kalau yang ini berarti akan menjadi milik si Yakub. Maka Yakub memisahkan domba-domba itu dan dia menghadapkan kawanan domba itu ke arah yang belang-belang. Dan semua yang berwarna gelap di antara kawanan domba Laban. Lalu dia menempatkan kumpulan-kumpulan baginya secara terpisah dan tidak menempatkannya pada kawanan domba Laban. Terjadilah pada setiap kawanan domba yang kuat akan berkelamin, maka Yakub menaruh dahan-dahan itu di depan mata kawanan domba itu di dalam palungan agar mereka berkelamin di antara dahan-dahan itu. Namun di depan kawanan domba yang lemah dia tidak taruh. Ini akalnya dia. Dia kan bisa lihat ini domba yang kuat atau yang lemah. Kalau yang kuat dia pasang. Luar biasa. Sehingga semua yang lahir dari domba yang kuat itu jadi milik dia. Tetapi semua yang lahir dari domba yang lemah itu milik si Laban. Suatu akal yang luar biasa. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, akibat semua ini dengan cara Tuhan. Ya, dengan cara Tuhan, kita baca ayat terakhir dari Kejadian 30 ini. Orang itu menjadi bertambah sangat kaya. Banyak kawanan domba menjadi miliknya. Hamba-hamba perempuan, hamba lelaki, unta-unta, dan keledai-keledai jantan. Ya, saudara bisa bayangkan kan? Kalau dia punya kambing domba yang tadinya sedikit, tetapi karena campur tangan Tuhan
dengan cara Tuhan yang memberikan hikmat yang luar biasa, yang kalau saya katakan dari seluruh kitab suci kita, itu hanya ada di kitab Kejadian ini. Tetapi Tuhan punya berbagai macam cara untuk memberkati orang yang Dia kasihi. Ya. Tuhan punya cara. Dan berdasarkan kesaksian firman Tuhan dari apa yang kita baca, orang ini menjadi sangat kaya raya. Ya, yaitu janji Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada bapaknya, si Yitzhak. Nah, kita sudah baca di dalam kitab Kejadian, kalau saya nggak salah Kejadian 26. Yitzhak itu menjadi kaya, semakin kaya, dan amat sangat kaya. Ya. Nah, kita melihat tadinya si Yakub ini pun diutus bapaknya. Walaupun tidak dijelaskan di sana, tidak dirinci bahwa Yakub itu pergi pasti bawa sesuatu lah. Itu penafsiran saya karena tidak ditulis ya. Tidak ditulis. Kenapa saya berani menafsirkan? Karena bapaknya itu kaya raya. Dan bapak ibunya menyuruh dia pergi ke tempat kakak daripada ibunya. Untuk cari istri. Tidak mungkin si Yakub ini tidak dibekali. Dia pasti dibekali dengan berbagai macam hadiah-hadiah untuk calon istrinya, untuk kakak daripada Ribka yaitu Laban, untuk anggota keluarga mereka baik dari pihak Yitzhak maupun pihak Ribka. Karena biar bagaimanapun Yitzhak dari bapaknya itu pun pernah ada di daerah sana. Pasti ada hubungan keluarga. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tetapi saya percaya apa yang dia bawa ketika dia datang ke daerah Laban. Kemudian dengan cara Tuhan. Bukan saja dia mendapatkan istri-istri dan anak-anak yang memang Tuhan anugerahkan bagi dia. Tetapi juga harta benda yang lain. Baik domba, baik kambing, baik unta, baik keledai, baik hamba-hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan. Dan pada waktu itu, semua itu menjadi ukuran kaya miskinnya seseorang. Saya tanggap. Jadi ukurannya pada waktu itu ya seperti itu. Kalau dia punya banyak ini semua berarti dia kaya. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, dia sangat kaya. Artinya sangat banyak. Ya, sangat banyak. Nah, jangan heran apabila nanti kalau ketika dia pulang, dia memberikan ya sebagai hadiah untuk kakaknya Esau kan. Dan nanti kan kita akan masuk ke sana. Tapi di sini kita melihat kemanapun orang pilihan pergi. Karena Bapa Yahweh menyertai. Maka apapun yang mereka kerjakan pasti berhasil dan menghasilkan. Nah, di sini juga bagian daripada pelajaran yang kita bisa petik daripada apa yang kita baca. Ya. Kalau dikatakan dari apa yang kita baca tadi, Yakub membenci Lea. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kasihilah istrimu. Ya. Karena biar bagaimanapun, ya namanya istri ya tetap istri. Kita tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita lihat dalam kitab Efesus pasal 5. Nanti saudara baca mulai ayat 22 ya, tapi kita lengkap aja. Kita baca ayat ke 28. Tapi nanti saudara baca ayat 22 itu kewajiban suami istri. Efesus 5 ayat ke 28. Demikianlah para suami wajib mengasihi istri mereka masing-masing seperti tubuh mereka sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya sendiri, dia mengasihi dirinya sendiri. Ini perintah Tuhan.
Jadi apa yang Tuhan izinkan kita lihat, kita pelajari dalam kitab Kejadian. Dari orang pilihan Tuhan. Walaupun orang pilihan itu seperti Yakub, tetapi masih ada karakter manusia di sana yang seharusnya tidak boleh ada dalam kehidupan orang pilihan Tuhan. Bagi kita yang hidup pada zaman ini. Ya. Kalau mereka, ya kita bisa maklum. Kenapa bisa maklum? Karena dulu belum ada kitab Torah yang tertulis. Saya tanggap, ya. Jadi maklum. Tetapi kita yang sudah diberikan pengajaran atau firman yang tertulis, kita melihat apa kewajiban kita. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Nanti kalau saudara baca dari dalam di Efesus tadi, Efesus pasal 5 ayat 2, itu kewajiban seorang istri, kewajiban seorang suami, itu tertulis. Kalau dia sudah menjadi suamimu, hormati dia sebagai suamimu. Kalau dia sebagai istrimu, kasihi dia sebagai seorang istri. Itu tertulis. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan, suami istri itu satu. Suami istri itu satu. Dunia boleh berbicara macam-macam. Ya, apalagi dunia kan mengajarkan macam-macam. Ya, maka ada orang yang berpendapat kan, kan boleh punya istri banyak, punya suami banyak, kan ada kan? Bukan aja punya istri banyak, suami banyak juga ada. Ya. Tetapi kita diajar, ada tertulis. Tuhan hanya menciptakan satu Adam, satu Hawa. Tidak ada satu Adam, dua Hawa, atau tiga, atau empat, dan seterusnya. Atau satu Hawa, banyak Adam. Enggak. Nah, itu harus menjadi patokan kita. Ya. Selama sang istri hidup atau selama suami hidup, itulah pasangan. Bagi kita orang pilihan Tuhan. Tidak ada alasan untuk mungkin ya kan udah bosan. Udah kelamaan. Enggak ada. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yeshua, kepada Bapa Yahweh. Tidak ada. Karena itu senantiasa diajarkan. Paling sedikit di tempat ini saya mengingatkan. Bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita ya, tapi kan dulu belum tahu ya. Sekarang udah tahu ya jangan dilakukan ya. Kita melihat ini firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ya kadang-kadang saya lupa mau ditunjukin gitu kan. Tapi lupa terus karena kalau nggak ditunjukin dengan huruf-huruf gitu kadang-kadang bisa lupa. Ya. Kita melihat berdasarkan firman Tuhan. Laki-laki di dalam bahasa Ibrani itu tulisannya ada alef kayak X gitu ya. Ada yod kayak koma tapi di atas. Ada shin kayak W. Jadi bacanya is. Bisa tanggap. Jadi alef, yod, sin. Ya. Kalau perempuan bahasa Ibraninya Isa. Ya. Nggak tahu bisa ditampilkan nggak itu bahasa Ibraninya. Ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya Isa, alef, sin sama he. Alef, sin sama he. Kalau ini digabung ya. Jadi is itu alef, yod, sin, ditambah alef, sin, he. Alef sama sin itu es. Es itu api yang menghanguskan. Jadi kedua orang, baik laki maupun perempuan, itu mempunyai ego yang sama. Ego. Ya, karena dua-dua kan lahir dari sumber yang berbeda. Dari orang tua yang berbeda, mungkin latar belakang, semua berbeda. Jarang sekali yang sama. Boleh dikatakan semua berbeda.
latar belakang, kebudayaan, bahkan mungkin agama, kepercayaan, itu beda antara laki dan perempuan. Tetapi kalau ini dikawinkan, ya, di situ ada Yod-Hei. Yod-Hei itu Yahweh. Walaupun dua-dua mempunyai ego yang bisa berbenturan. Karena ales sama sin itu artinya api yang menghanguskan. Sehingga jangan heran apabila setiap perkawinan, kalau di sana tidak ada kehadiran Yahweh, maka yang terjadi adalah keributan. Karena sama-sama ego, sama-sama bertahan dengan latar belakang yang berbeda. Tetapi karena adanya Yahweh, kehadiran Yahweh, maka itu seolah-olah diredam oleh Tuhan. Sehingga walaupun mempunyai latar belakang yang berbeda, karena dipersatukan oleh Bapa Yahweh, yang ada adalah kasih yang sempurna. Ya. Jadi kita melihat di sini, begitu sempurnanya firman yang saudara dan saya miliki. Walaupun kitab suci kita memang bahasa Indonesia. Tetapi dari hal-hal tertentu, ya, kalau kita melihat dari huruf Ibraninya, ternyata mengandung arti yang sangat luar biasa. Sehingga setiap perkawinan, kalau itu benar-benar diikat oleh Bapa Yahweh, tidak akan pernah ada ego yang bisa membuat terjadi benturan yang mengakibatkan api yang menghanguskan rumah tangga. Yang walaupun dikatakan rumah tangga Kristen, tapi kalau tidak ada Bapa Yahweh, kehadiran Bapa Yahweh di sana, kemungkinan akan hancur, hangus. Dan itu terjadi. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya bagi mereka yang belum berumah tangga, di dalam memilih, ya, bertanya sama Tuhan, ini pasanganku atau bukan? Karena yang tahu itu hanya Tuhan, kita tidak tahu. Ya. Tuhan yang tahu ini memang tulang rusukmu. Ini adalah bagian tubuhmu. Sehingga kalau itu berasal dari Tuhan, maka tidak akan pernah terjadi seperti yang terjadi pada Yakub dan Lea. Dan ini terus berkepanjangan, bahkan mungkin sepanjang umur hidup Lea. Apalagi itu diberikan kepada nama anak-anaknya kan. Jadi ketika Lea melihat si Ruben, dia lihat, oh aku sengsara. Aku memiliki anak ini karena Tuhan melihat aku sengsara. Ketika Simeon lahir, dia lihat si Simeon, oh anak ini, kenapa aku kasih nama Simeon? Tuhan, Bapa Yahweh lihat aku dibenci oleh suamiku. Begitu juga dengan yang lainnya. Karena berdasarkan apa yang tertulis, semua nama ini yang diberikan oleh para ibu mereka, itu merupakan ungkapan isi hati mereka, sehingga anak-anak itu diberikan sesuai dengan kondisi mereka pada saat itu. Saya tanggap. Artinya kita belajar. Ya, kita belajar. Dari 3 nama yang pertama anak-anak Lea, semuanya diungkapkan hanya kedagingannya. Tetapi kepada anak yang keempat dikatakan seolah-olah dia mau lupakan itu. Dia katakan dia beri nama Yehuda karena aku mau memuja Yahweh. Artinya kita belajar. Ya. Ya mungkin dalam kehidupan kita sebagai suami istri dengan latar belakang yang berbeda, kita masih punya, ya seringkali mungkin kesalahpahaman ya. Kesalahpahaman karena kita memang namanya 2 manusia, 2 jiwa. 2 jiwa, kita kan punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Masing-masing punya jiwa. Tetapi ada tertulis, milikilah jiwa Yeshua.
Karena itu seringkali dilontarkan dari tempat ini, dari mimbar ini. Ketika kita memulai ibadah, senantiasa saya berdoa. Buat kita semua, baik kita yang hadir dalam gedung ini dan mereka yang mengikuti ibadah di luar sana. Supaya firman Tuhan itu merubah kita. Sehingga kita boleh memiliki jiwa Yeshua. Pikiran, perasaan, kehendak. Karakter sikap hidup tutur kata seperti Yeshua. Dan saya percaya apabila kita memiliki jiwa yang sama, maka hidup kita secara pribadi, hidup kita secara kekeluargaan, penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan pujian, penyembahan. Tidak ada lagi bentrok-bentrok. Ya. Karena itu Tuhan sedang mendidik saudara dan saya. Ya. Memang itu perlu pengorbanan. Pengorbanan dalam arti kata, untuk mendapatkan jiwa Yeshua Masya, kita harus mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena itu, saya setiap kita mulai ibadah, kalau saudara perhatikan, supaya kita mempersembahkan tubuh ini. Supaya keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, itu dibakar habis di atas mezbahnya. Kita dilayakkan memiliki jiwa Yeshua. Kalau kita memiliki jiwa Yeshua, semuanya sejalan. Semuanya seia sekata. Tidak ada perbantahan, yang ada hanyalah aku mau melakukan semua untuk Tuhan. Nah, kita kan dalam pembentukan seperti itu. Ya. Karena itu kita harus sama-sama berjuang. Ya. Memang dalam proses pembentukan itu kadang-kadang masih ada salah pengertian kan. Cobalah redam. Cobalah tahan diri. Mungkin tadinya mau marah. Ya coba diredam aja. Ya. Kadang-kadang kan mungkin kalau dulu kan bentrok. Plak. Ya namanya bentrok gini kan. Bentar. Tapi sekarang belajar. Ada salah pengertian, pergi aja. Menghindar supaya bentrok, karena jangan keras kan, bentrok gini kan, bentrok nih, ini gambaran aja, bentrok gini, bentrok kalau ini menghindar kan seolah-olah meredam, sehingga tidak ada percikan-percikan api yang bisa membakar habis. Kita belajar saudara, kita belajar karena hidup kita ini sebagaimana tertulis. Setan menguasai dunia ini. Setan mau supaya apa yang diciptakan Tuhan, khususnya manusia, itu dibinasakan oleh cara dia. Tetapi Tuhan yang menciptakan manusia, walaupun manusia yang dikuasai oleh setan, dunia dikuasai setan, tetapi ada tertulis, Tuhan sanggup untuk membebaskan anak-anaknya. Orang-orang yang memang sudah ditetapkan oleh dia sejak dunia diciptakan. Karena ada tertulis, memang ada anak Tuhan, tetapi juga ada anak setan. Itu yang sering kali orang susah terima. Tetapi firman Tuhan berkata begitu, kita lihat ya. 1 Yohanes pasal 3. Kita baca mulai ayat 9. Atau baca mulai 8 ya. Dia yang berbuat dosa berasal dari setan. Karena dari semula si setan berdosa. Untuk itulah putra Elohim telah dinyatakan supaya dia atau Yeshua menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si setan. Perhatikan. Setiap orang yang dilahirkan dari Elohim, ia tidak berbuat dosa. Karena benihnya tetap tinggal di dalam dia. Dan dia tidak dapat berdosa. Karena dia telah dilahirkan dari Elohim. Perhatikan ayat 10. Elohim dalam hal ini. Anak-anak Elohim. Anak-anak Tuhan. Dan anak-anak setan. Sedap. Ini bukan kata saya. Ada tertulis. Ada anak Tuhan. Ada anak setan. Itu tidak bisa dibantah. Hanya dari mana anak setan? Kita sudah belajar. Saya tanggap.
Itu bukan kata saya, ini tertulis. Percaya atau tidak, saya tetap percaya kepada firman. Ya. Anak-anak Elom dan anak-anak setan nyata. Percaya apa enggak itu urusan lain. Ya. Setiap orang yang tidak berbuat keadilan dan yang tidak mengasihi saudaranya, dia tidak berasal dari Elohim. Ya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengarkan dari semula. Bahwa kita seharusnya mengasihi seorang terhadap yang lain. Perhatikan ayat 12 ini. Bukan sebagaimana Kain yang berasal dari si jahat. Loh ini firman ya, bukan kata saya. Jadi Kain itu berasal dari si jahat. Ada anak setan, ada anak Tuhan. Ini tertulis. Mau percaya apa enggak? Urusannya beda. Ya. Tapi Yesus berkata, percayalah kepadaku. Percayalah kepada firman. Nah, kita belajar percaya. Percaya itu belajar. Percaya itu memerlukan suatu usaha. Dan oleh kasih kemurahan Tuhan, dia akan menolong kita, memampukan kita bisa percaya. Tanpa pertolongan dia nggak bisa kita. Percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mesias itu adalah anugerah. Dan kalau dia bilang ada anak Tuhan dan ada anak setan, artinya dimanapun saudara dan saya hidup, ya, kita mengimani saya adalah anak Tuhan. Tetapi ketika kita ada dalam lingkungan manusia, ingat ayat ini, ada anak setan. Bukan kita mau nuduh ya, tapi kita bisa melihat dengan kacamata rohani yang Tuhan urapi. Kita bisa mengenal kata-katanya, perilakunya. Bukan, oh dia pelayan Tuhan. Oh, pelayan Tuhan, boleh pelayan Tuhan. Tapi benar nggak yang dikeluarkan dari mulut bibirnya? Nah sekarang kan banyak pelayan Tuhan, tetapi menyangkal firman. Siapa yang menyangkal firman? Pasti anak setan. Nah kita harus berani mengungkapkan, karena kita mau bertumbuh dalam kebenaran. Walaupun Tuhan izinkan saudara dan saya ada di muka bumi ini, hadapilah. Tetapi saudara dan saya tidak hidup dengan kekuatan sendiri. Tetapi roh Bapa Yahweh yang hidup, yang berkuasa atas saudara dan saya, yang dianugerahkannya bagi saudara dan saya, dia memampukan kita. Ya, dia memampukan kita untuk hidup tetap dalam kebenaran. Walaupun kita ada di dalam dunia. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal ke 9 dan 10. 1 Korintus 5 ayat 9 10. Aku menulis dalam sebuah surat kepada kamu. Perhatikan. Agar kamu tidak bergaul dengan orang-orang cabul. Ya. Tetapi, perhatikan ayat 10 ini. Bukan sama sekali dengan semua orang yang cabul di dunia ini. Atau dengan orang-orang tamak. Atau dengan orang-orang yang memeras. Atau dengan para penyembah berhala. Sebab jika demikian, kamu harus keluar dari dunia. Bisa datang artinya? Artinya walaupun kita masih ada di tengah dunia, dengan berbagai macam meragam karakter manusia, karena engkau dan saya ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Sebagaimana Ayub dipagari oleh Tuhan, setan dia lihat kita dipagari. Setan tidak akan pernah bisa menjamah. Tetapi syaratnya, jangan kita coba keluar. Kalau kita coba keluar, jadi makanan si jahat. Saya tanggap. Nah, kita belajar. Artinya, jangan kondisi di luar kita bisa mempengaruhi kedagingan kita. Sehingga kita tanpa sadar keluar dari pagarnya Tuhan. Artinya salah sendiri. Nah itu kan semua kita harus belajar.
Nah, saya percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Belajar mengasihi sesama. Belajar mengasihi suamimu. Belajar mengasihi istrimu. Belajar mengasihi apa yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Kau punya orang tua, kasih orang tua. Kau punya keluarga, kasih keluarga. Bukan hanya mulut saja mengasihi, tidak, dalam tingkah laku perbuatan. Kita coba mempraktekkan apa yang kita bisa. Sebagaimana kita mengasihi diri kita, praktekkan kita mengasihi semua orang di dalam lingkungan, paling sedikit lingkungan keluarga kita. Sehingga nyata perbedaan sebagaimana si Yakub, kehadirannya menjadi berkat bagi Laban. Kehadiran kita dimanapun kita ditempatkan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita mengimani sebagai orang pilihan. Tetapi jangan hanya bilang, oh saya pilihan. Pilihan juga dalam tutur kata, tingkah laku, perbuatan. Kita belajar. Namanya belajar masih bisa salah. Tetapi jangan mengimani salah terus. Nah itu bahaya. Ya. Kalau ada orang yang memperingati, dengar aja. Kalau benar ya koreksi. Sudah enggak? Tapi kalau nggak benar ya nggak usah dilawan. Kalau dilawan kan malah ribut. Ya diam aja. Tapi jadikan semua apa yang kita dengar, kita tangkap, itu disaring, diolah. Juga menjadi pengajaran bagi kita. Sesungguhnya walaupun banyak orang susah menerima. Sesungguhnya kalau ada orang yang memberi masukan-masukan positif ataupun negatif, berarti kita menjadi perhatian orang. Bisa tahu saya. Jadi perhatian, artinya kita diperhatikan. Oh ternyata orang ini memperhatikan aku juga. Tapi kita belajar semua itu kita tangkap dengan cara positif. Walaupun masukan itu mungkin membuat telinga kita merah. Tapi belajarlah berdiam diri, kita ya belajar, saya juga belajar. Kita koreksi, mungkin katanya benar, ya kita berubah. Nah saya percaya apapun masukan itu, ya. Kalau Roh Kudus yang bekerja, itu menjadikan suatu pengajaran untuk kita bertumbuh sampai sempurna. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.